Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Perkenalkan, nama saya Amir Hidayat. Saya selaku fasilitator budidaya tanaman organik. Itu akan mempraktekkan yaitu tentang pembuatan pupuk organik padat. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses pembuatan, kita akan mengetahui dulu apa itu pupuk organik. Pupuk organik yaitu yang berasal dari organik. Nah, dengan proses dekomposisi dengan bakteri ataupun mikroba serta spora-spora yang mampu untuk mendekomposisi agar pupuk yang tadinya belum memiliki unsur hara yang secara optimal, kini setelah kita melakukan proses dekomposisi itu akan menjadi lebih optimal lagi unsur hara yang ada di dalamnya. Karena kita lihat sendiri kalau proses fermentasi kurang jadi, nanti unsur hara yang terkandung dalam pupuk organik padat seperti kohe, ini misalnya kohe ayam broiler itu, kalau kita tidak melakukan proses dekomposisi akan menyebabkan spora ataupun patogen jahat ini akan membasmi tanaman kita. Maksudnya dalam artian membasmi itu akan membunuh tanaman kita, karena itu menyebabkan layu fusarium pada tanaman dan lain sebagainya. Timbullah berbagai macam bakteri. Nah, oke, setelah kita sudah mengetahui apa itu pupuk organik, mari kita akan membahas tentang mengapa kita memakai pupuk organik. Nah, dalam hal kita mengapa pakai pupuk organik, yaitu untuk memperbanyak unsur hara di dalam tanah dan menaikkan unsur hara di dalam tanah, menstabilkan perkembangan mikroorganisme terhadap tanah supaya tanah itu tidak kekurangan unsur hara dan mikroorganisme yang merombak semua tanah di lahan kita. Jadi intinya itu sangat banyak sekali, pokoknya manfaatnya tidak bisa kita jelaskan satu persatu. Intinya sangat bagus lah untuk pertanian kita. Nah, kemudian kita akan lanjut ke cara pembuatnya, yaitu untuk cara pembuatannya itu kita lakukan dengan SOP ya, standar operasional prosedur. Kita juga melakukan standar APD juga secara lengkap, sepatu duduk dan topi dan kacamata, agar kita terlindung dari bakteri-bakteri sehat maupun patogen yang nantinya dikhawatirkan bisa membahayakan tubuh kita. Nah, oke, kita lihat di sini itu ada pupuk organik padat ya, yang berasal dari kotoran hewan, yaitu kotoran ayam broiler. Kita campurkan dengan menggunakan pupuk organik padat dari kotoran kambing. Karena apa? Untuk sebanyak ini kalau kita mengumpulkan pupuk broiler saja itu sangatlah banyak. Jadi kita campur-campur dengan bahan lainnya seperti kotoran kambing, kotoran sapi, dan rempah-rempah ataupun dedaunan, batang-batangan pisang dan lainnya itu juga bisa. Karena proses dekomposisi nanti ini akan menghancurkan apa yang bisa dihancurkan. Contohnya untuk serindil seperti ini ya, ataupun kohe dari kambing itu nanti selama 1 bulan kita fermentasi, paling tidak 1 bulan ya, bisa 2 minggu. Kalau dekomposer yang kita buat itu mampu untuk 2 minggu jadi yang saya sarankan untuk pemilihan dekomposer juga perlu. Nah, untuk dekomposer sendiri kita juga menggunakan dekomposer buatan sendiri. Kita racik sedemikian rupa dari mol. Apa itu mol? Mol yaitu mikroorganisme lokal dari akar perakaran bambu, yaitu namanya mol rumba, mol rumpun bambu. Nah, kita buat sendiri. Untuk proses lebih detailnya lagi tidak perlu kita bahas di sini. Kita akan membuatkan video tentang pembuatan mol rumba. Jadi setelah mengetahui mol itu apa, kita melakukan proses fermentasi. Dan ini seperti kita lihat itu berwarna hitam ya, itu kita campurkan dengan asam humid atau humid asid supaya mol yang kita dapatkan ataupun kita kembang biarkan itu dari makanannya itu, stok makanannya itu banyak dari asam humid, serta kita berikan gula merah agar cadangan makanan pada mikroorganisme itu akan tetap stabil. Karena pada 1 cm kubik
mall yang kita buat itu setara dengan 1 juta triliun malahan itu mikroorganisme yang ada. Jadi bakteri maupun mikroorganisme mikroba itu yang ada, satu tetes saja lah itu sudah banyak sekali. Jadi kita perlu lakukan ini, nanti dia akan berkembang biak ke dalam pupuk organik padat yang kita buat. Jadi kita sebarkan secara merata. Sebelum kita melakukan penyebaran, kita juga melakukan penjojohan. Nah, karena fermentasi seperti ini sebenarnya tidak dilanjutkan, namun berhubung proses fermentasi ini itu banyak sekali, jadi kita tidak mengaduknya. Seharusnya itu sebelum kita olah tumbuh seperti ini kita aduk, kita fermentasi. Namun ini waktu sudah mepet juga, jadi kita lakukan penjojohan agar nantinya air ataupun dekomposer yang kita masukkan itu sampai ke bawah. Sepertinya ya pas seharusnya itu jangan. Saya menyadari juga seperti ini itu tidak maksimal. Yang maksimal kita olah, kita siram dengan secara optimal. Tapi nggak apa-apa lah, untuk menghindari itu kita timbulkan kemauan dulu. Kalau kita sudah seperti ini, meskipun malas-malas ini sudah mau, nah itu pasti dos. Yang tidak boleh itu yang tidak melakukan, karena yang melakukan itu pasti nanti akan timbul rasa kemauan untuk melakukan fermentasi ini. Nah, jadi setelah kita lakukan fermentasi dengan sedemikian rupa, kita lakukan penyiraman dan penjojohan agar masuk, kita akan lakukan proses penutupan dengan plastik yang sudah kita siapkan. Jadi tujuannya penutupan yaitu untuk menjaga kelembapan udara agar tidak selalu kering dan menjaga dari ayam-ayam maupun ternak ayam milik tetangga itu tidak mampir ke sini mengorak-arik. Jadi setelah kita tutup, kita tunggu selama proses fermentasi selama 1 bulan. Nah, oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku yang saya sayangi, saya selalu hormati. Nah, itu lebih jelasnya kita lanjutkan ke video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Aku Anak Petani agar kita selalu bisa belajar untuk membudidayakan tanaman, berkonservasi lingkungan. Jadi kita akan melakukan proses pertanian terpadu yang tentunya itu dari alam kembali ke alam. Jadi sangatlah bagus. Jadi kita dukung selalu dalam hal pertanian organik. Oke, cukup itu, sekian dari saya pamit undur diri. Saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.